Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, ini dari kelas 11 TKJC. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang definisi komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komponen utama dalam komunikasi. Komponen utama atau dasar dalam komunikasi meliputi yang pertama ada source. Source adalah sumber pesan atau pengirim pesan. Yang kedua ada message. Message itu adalah pesan atau informasi yang akan kita berikan ke receiver. Lalu yang ketiga ada encoding. Encoding adalah proses mengambil dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Lalu yang keempat ada channel. Channel atau media atau saluran komunikasi adalah media yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti televisi, radio, dan lain-lain. Tapi tidak hanya media elektronik saja, tapi juga bisa seperti kata-kata yang tercetak, itu bisa juga. Lalu yang kelima ada decoding. Decoding ini terjadi ketika si penerima pesan atau receiver menerima pesan yang telah dikirimkan. Yang keenam ada receiver. Receiver ini adalah penerima pesan. Jika tidak ada receiver, maka komunikasi tidak akan terjadi. Tanpa source, tanpa message, komunikasi juga tidak akan terjadi. Lalu ada feedback. Feedback ini adalah umpan balik. Umpan balik ini berfungsi untuk mengetahui kalau pesan kita itu berhasil atau gagal. Yang kedelapan ada konteks. Konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Nah, jadi si konteks ini dapat mengaruhi kita dalam berkomunikasi. Yang kesembilan ada noise atau gangguan. Gangguan ini adalah gangguan dalam encode dan decode yang dapat menyebabkan komunikasi terganggu. Yang ke-10 ada efek atau efek. Efek yang dimaksud di sini adalah efek yang ditimbulkan dari komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Pada awalnya sekitar tahun 1837 ditemukan sebuah alat komunikasi yang menggunakan kabel atau kawat oleh Samuel F. Force yang dikenal dengan nama telegraf. Lalu setelah itu pada tahun 1876 ditemukanlah teknologi yang kita kenal dengan nama telepon oleh Alexander Graham Bell. Lalu setelah ditemukannya telepon, ditemukanlah radio oleh Marconi, dan pada tahun 1920 dipopulerkan sebuah teknologi yang disebut dengan telegram. Elemen komunikasi data. 3 elemen utama komunikasi data ada. Yang pertama ada sumber data. Sumber data ini adalah elemen yang dapat mengirimkan informasi. Yang kedua ada media transmisi. Media transmisi adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Nah, yang terakhir ada penerima data. Penerima data adalah elemen yang dapat menerima informasi. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama, media transmisi. Yang kedua, alamat IP. Alamat IP ini harus benar supaya dapat terkirim dari si pengirim ke penerima. Yang ketiga ada kabel. Kabel ini harus dalam keadaan bagus, atau kalau misalnya kayak misalnya ada gangguan dari hewan atau apa, disembunyikan di tempat yang aman. Lalu ada yang keempat ada virus. Virus ini dapat mempengaruhi dalam komunikasi data antara pengirim dan penerima. Yang kelima ada HDD. Pengertian sinyal digital dan sinyal analog.
Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital adalah hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga bilangan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Contohnya, di sini ada mainframe. Ini data dikirimkan ke monitor. Udah, selesai. Itu simplex. Lalu ada half duplex, yaitu sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contohnya ada di sini, dari workstation, misalnya ngirim ke workstation yang lain. Jadi kirim dulu ke sini, baru setelah sampai di sini, baru yang workstation ini bisa ngirim data ke sini. Lalu ada full duplex, yaitu dua pihak yang saling berkomunikasi akan menerima informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Nah, jadi berbeda dengan si half duplex. Kalau half duplex ini satu-satu, kalau misalnya full duplex ini adalah bisa secara bersamaan mengirim datanya. Transmisi serial dan paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam suatu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan atau satu persatu. Contoh serial yang ini. Satu, misalnya kalau sudah kirim baru bisa ngirim lagi. Lalu ada transmisi paralel. Transmisi paralel ini adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan secara bersamaan. Contohnya adalah yang ini. Pengertian teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Teknik pengiriman baseband adalah sebuah metode menggunakan media komunikasi di mana frekuensi yang dilewatkan pada carrier hanya satu buah untuk mentransmisikan data. Sedangkan teknik pengiriman broadband adalah mengirim data sebagai sinyal analog. Jaringan seluler 1G. Jaringan 1G ini mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Jadi, ini 1G ini diciptakan pada tahun 1980 dengan kecepatan 2,4 kilobyte per second. Yang kedua ada jaringan seluler 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. Nah, jadi si jaringan seluler 2G ini atau 2G ini diciptakan pada tahun 1990 dengan kecepatan 64 kilobyte per second. Jaringan seluler 3G. Generasi ini telah menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Jaringan seluler 3G ini diciptakan pada tahun 2003 dengan kecepatan 2 MB per second. Yang keempat ada jaringan seluler 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. Jaringan seluler 4G ini diciptakan pada tahun 2009 dengan kecepatan 100 MB per second. Yang terakhir ada jaringan seluler 5G.
Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih baik dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, seperti 1G, 2G, 3G, dan 4G. Jaringan seluler 5G ini lebih baik lagi, baik di smartphone maupun perangkat lainnya. Jadi, jaringan seluler 5G ini diciptakan pada tahun 2020 dengan kecepatan lebih dari 1 GB per second. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.